Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap sehat ya di rumah. Nah, hari ini kita udah memasuki ke semester baru, semester awal. Jadi makanya setelah liburan panjang, kalian harus tetap bersemangat untuk belajar walaupun kita dari rumah aja. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa dipertemukan dengan tatap muka di sekolah gitu ya, biar kita tidak bosan dan tidak monoton di rumah saja gitu ya. Nah, di semester kedua ini, materi yang pertama akan kita bahas di pelajaran bahasa Indonesia adalah teks negosiasi. Gitu ya, dari ada 4 teks nantinya. Nah, yang pertama itu teks negosiasi. Mungkin kalian pernah mendengar ya, apa itu negosiasi. Eh, Negosiasi ini berkaitan erat dengan tawar-menawar. Nah, dari itu materi hari ini kita akan membahas tentang bernegosiasi, meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri. Kita mulai ya. Nah, eh, kita mulai dari pengertian negosiasinya dulu ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya. Kalian berkaitan erat gitu ya, sangat dekat dengan yang namanya negosiasi. Di kehidupan sehari-hari kalian pasti pernah dan mengalami negosiasi itu sendiri seperti apa gitu ya. Baik kalian berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan orang tua, bahkan kalian berinteraksi dengan guru pun kalian melakukan negosiasi gitu ya. Negosiasi dalam bentuk apa sih gitu ya, yang dilakukan dengan orang tua, dengan guru atau teman gitu. Hanya negosiasi atau percakapan-percakapan ringan yang kalian lakukan gitu ya. Contohnya kayak kalian minta tambahan uang jajan gitu. Kalian pasti berdebat dulu nih dengan orang tua, kenapa harus ditambahkan uang jajannya, terus kalian memberikan alasan sampai akhirnya kalian menentukan kesepakatan dengan orang tua untuk menambahkan uang jajan atau enggak gitu. Atau kalian lagi sakit nih gitu, nggak bisa ikut pelajaran ibu. Terus kalian ngechat ke ibu, maaf hari ini aku nggak bisa nih untuk ngirimin tugas, mungkin besok atau lusa bu saya ngiriminnya karena saya lagi sakit, keadaannya saya nggak bisa nulis karena pusing gitu. Nah kalian melakukan tawar-menawar dengan guru kalian sampai akhirnya guru kalian memberikan izin untuk kalian karena kalian sedang sakit. Nah, itu adalah negosiasi-negosiasi yang biasa kalian temukan di kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi sangat erat gitu ya, sangat dekat gitu. Secara tidak langsung kalian tuh setiap harinya melakukan negosiasi. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas tentang ciri-ciri negosiasi. Ciri-ciri negosiasi ini ada 6 ya. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah tentang melibatkan dua belah pihak. Nah, melibatkan dua belah pihak ini nggak hanya dua belah pihak atau lebih gitu ya, baik perseorangan, kelompok maupun perwakilan organisasi atau perusahaan gitu ya. Kenapa sih melibatkan dua belah pihak ya? Kalau satu pihak kita akan berdiskusi atau akan mendebatkan sesuatu dengan siapa gitu ya. Makanya minimal ada dua belah pihak gitu. Nah ini biasa dilakukan perorangan kayak misalkan yang tadi ya dengan orang tua atau dengan guru gitu ya. Nah, atau bisa berkelompok, misal kalian berdiskusi sama teman-teman kalian yang mau melakukan kerja kelompok untuk membagi-bagikan tugas, misal gitu. Atau kalian itu berada di dalam sebuah organisasi, terus kalian itu butuh dana atau sponsorship, kalian mendatangi sebuah brand, terus kalian bernegosiasi keuntungan apa saja yang akan didapatkan kalian dan keuntungan apa saja yang akan didapatkan sponsor kalian itu gitu. Lalu yang kedua adalah komunikasi langsung. Sebenarnya nggak selalu komunikasi langsung ya, cuman pada umumnya negosiasi ini dilakukan dengan komunikasi langsung gitu ya, menggunakan bahasa lisan didukung juga oleh gerak tubuh dan ekspresi gitu untuk meyakinkan pembicara gitu yang bicara dengan kita agar negosiasi kita itu berhasil gitu ya. Nah, ada sebenarnya komunikasi tidak langsung, salah satunya itu melalui surat. Misal kalian itu yang tadi organisasi ya, kalian mengajukan dana atau sponsorship kepada sebuah brand. Nah, sebelum kalian bernegosiasi secara lisan dengan perusahaan, kalian pasti mengirimkan dulu surat, mengirimkan dulu proposal. Nah, itu merupakan komunikasi tidak langsungnya. Cuman kan nanti balik lagi kalau misalkan perusahaan itu tertarik dengan isi proposal kalian, kalian akan dipanggil dan akhirnya bernegosiasi secara langsung gitu.
Lalu yang ketiga itu adalah adanya konflik. Nah, di dalam negosiasi ini harus ada pertentangan. Kenapa sih harus ada pertentangan? Bagaimanapun nanti di dalamnya itu kalian harus tawar-menawar ya dengan pihak lainnya. Yaitu gimana caranya ada tawar-menawar? Berarti kan ada sesuatu yang dipertentangkan dengan pihak A dan pihak B. Pihak B tidak setuju dan pihak A tidak setuju. Gimana caranya kalian akan menentukan sebuah misi atau sebuah tujuan yang nantinya akan bersama-sama gitu. Nah, lalu yang keempat itu ada penyelesaian. Nah, penyelesaian dalam konflik itu biasanya melakukan tawar-menawar yang tadi Ibu katakan ya. Adanya konflik itu dilakukan agar adanya tawar-menawar atau bisa jadi dengan tukar-menukar agar kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan gitu ya. Lalu selanjutnya itu adalah sebuah rencana. Nah, pada konsepnya negosiasi ini sebuah diskusi atau sebuah obrolan yang sebenarnya itu belum terjadi gitu ya. Semuanya masih rencana kalian dengan pembicara lainnya gitu kan, rencana apa yang akan dilakukan atau apa yang akan diselesaikan gitu ya. Jadi sebenarnya belum terjadi, makanya kalian negosiasi untuk menjadikan hal tersebut gitu kan, agar dua-duanya enak, agar dua-duanya setuju dengan apa yang akan dilakukan gitu. Lalu yang terakhir itu adalah hasil. Nah, negosiasi pasti menentukan hasil, entah itu hasilnya sepakat atau tidak sepakat, berhasil atau tidak berhasil gitu ya. Itu ciri-ciri dari teks negosiasi. Selanjutnya masuk ke struktur teks negosiasi. Itu ada 4. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi ini bentuk pengenalan konflik atau bisa jadi pembuka lah. Misal kalian saat jualan gitu ya. Pagi Pak, ini mangga apa? Misalkan gitu. Oh itu mangga aromanis gitu kan. Itu pengenalan dulu konflik. Terus berapa Pak harganya gitu kan. Nah itu pengenalan konflik. 20.000 1 kilo. Nah, itulah muncul konflik atau pengenalan konflik atau pengenalan gagasan awal yang nantinya akan membahas tentang hal tersebut. Kayak tadi nanyain mangga. Berarti nanti pembahasannya akan membahas tentang mangga tersebut gitu ya. Atau kalian negosiasi dengan orang tua tentang uang jajan. Pasti kan kalian gini, "Mah, sibuk gak? Aku boleh minta sesuatu." Nah itu sebagai orientasi atau pengenalan. Itu nggak mungkin kan kalian tiba-tiba bilang gini, "Mah naikin uang jajan." Kan nggak mungkin langsung pengajuan. Pasti kalian baik-baikin dulu, "Mama mau dibuatin teh manis," gitu kan. Biasanya seperti itu ya, orientasi adalah pengenalan sebelum kalian mengajukan sesuatu. Nah, masuklah ke pengajuan, itu merupakan pernyataan untuk meminta. Misal tadi berapa harga mangganya? 20.000 sekilo neng, kayak gitu. Di tempat lain 10.000 mang gitu kan. Nah nanti barulah si mangnya ngebahas gitu ya, itu pengajuan kalian, kurangin atau mang 10.000 aja, misal kalian bilang gitu ya. Terus mangnya akan menjawab, "Aduh kemurahan neng, naikin lagi atuh," gitu ya. Nah itu udah masuk ke penawaran ya, yang ketiga itu udah masuk ke struktur yang ketiga, penawaran yang berisi pengajuan yang ditolak gitu ya. Tadi kan kalian mengajukannya pengen 10.000, terus akhirnya ditolak sama mamanya. "Aduh nggak bisa neng, kemurahan, tambahin lagi atuh," kan gitu ya. Terus akhirnya kalian membalas, "Oh ya udah tuh 15.000 cina gitu. Boleh lah neng, sok 15.000 beli berapa kilo." Nah itu penawaran, dan itu pas emangnya bilang boleh lah neng gitu ya, 15.000 itu udah masuk ke sepakatan gitu ya, berupa keputusan antara dua belah pihak, tidak ada yang dirugikan gitu ya. Nah kita masuk ke contoh aja ya biar enak ya, kita lihat contohnya. Pertama nih ya, cuplikan teks. Pak Yusuf, "Bisa minta waktunya sebentar Bu, ini ke atasannya ya." "Bunia, ada apa ya, ada apa ya Yusuf?" Katanya gitu ya. Terus Pak Yusuf, "Gini Bu, istri saya tadi pagi melahirkan. Karena tidak ada yang membantu, bisa saya meminta cuti kerja?" Lalu Bunia menjawab, "Wah, selamat ya, saya ikut senang. Nanti kalau udah senggang, saya mau nengok ya." Nah, ini adalah sebuah orientasi atau pengenalan pengenalan
topik yang akan disampaikan Yusuf kepada Bunia gitu ya, yang nantinya akan meminta cuti kerja. Alasannya adalah istri saya melahirkan. Nah, ini masuk ke struktur orientasi. Lalu ada bagian penting. Nah, bagian pentingnya itu tentang istrinya yang melahirkan gitu ya. Lalu masuk ke pengajuan. Terima kasih Bu, boleh Bu nanti mampir saja ya. Jadinya tentang permohonan cuti saya bagaimana Bu? Lalu Bunia menjawab, oh iya, berapa lama maunya memang Suf? Katanya gitu. Kalau boleh ya Bu, 2 minggu, katanya gitu. Nah, ini adalah pengajuan yang diberikan Pak Yusuf tentang cuti kerja. Pengen mengajukan 2 minggu cuti, gitu ya. Lalu masuklah ke penawaran di sini, Bunia. Itu terlalu lama. Masalahnya pekerjaan di kantor sedang banyak-banyaknya. Ini adalah penawaran yang Ibu Nia inginkan gitu ya. Terlalu lama gitu, bisa nggak ngajuin yang lain gitu tah. Karena pekerjaan di kantor lagi banyak, kalau kamu cuti akan terbengkalai gitu. Itu penawaran dari Bunia gitu. Walaupun sebenarnya Bunia di sini belum bilang nawarin berapa lama gitu, tapi dia sudah meminta jangan terlalu banyak-banyak liburnya karena lagi banyak pekerjaan. Lalu masuk ke lanjutnya, nah di sini masuk lagi ke pengajuan. Bunia, seminggu saja ya, tapi itu pun kamu harus menyelesaikan dulu pekerjaan yang Ibu kasih tadi pagi. Jadi di sini ada syarat di dalam teks negosiasinya, gitu ya. Syarat yang diajukan oleh Bunia agar Yusuf memenuhinya dulu baru dia bisa mengajukan cuti gitu ya. Ini pengajuan lagi. Lalu Yusufnya menjawab, saya usahakan Bu, nampaknya saya harus lembur gitu ya. Tapi itu resiko yang diajukan Yusuf, karena bagaimanapun saat dia cuti dia harus membereskan dulu semua pekerjaannya agar pekerjaan rumahnya membantu istrinya bisa dilakukan dengan baik dan dia tidak diganggu oleh pekerjaan gitu ya. Lalu masuklah ke kesepakatan Bunia, tidak apa-apa kan ya, yang penting besok bisa libur. Lalu Yusuf menjawab, iya Bu, terima kasih atas kebijaksanaannya. Sama-sama Yusuf, sekali lagi selamat ya, salam untuk istri kamu. Nah, ini udah masuk kesepakatan. Di sana ada ucapan terima kasih dan besok sudah bisa mulai cuti, dan Yusuf pun menerima negosiasi bersama Bunia yang dimana dia hanya bisa libur 1 minggu dan harus membereskan semua pekerjaan kantornya agar dia bisa mengambil cuti dan membantu istrinya yang baru beres melahirkan. Gitu ya. Ini sebuah contoh teks negosiasi. Nanti kalau misalkan kalian disuruh mengisi mana nih struktur pengajuan, mana nih struktur kesepakatan, kalian sudah bisa menentukannya ya, karena udah dilihat dari contoh teks negosiasinya. Lalu selanjutnya masuk ke kaidah kebahasaan teks negosiasi. Itu ada 4 ya. Sebenarnya ini kalau kaidah kebahasaan teks negosiasi itu lebih bebas karena biasanya dilakukan dengan bahasa sehari-hari gitu ya. Nah, ini hanya sebuah ciri aja, ciri dari kaidah kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama itu adalah kalimat dialogis. Nah, apa sih kalimat dialogis? Kalimat dialogis itu adalah percakapan 2 orang atau lebih yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih gitu ya. Jadi bentuknya percakapan, bukan hanya sekedar narasi atau tulisan-tulisan saja, tapi bentuknya itu nantinya percakapan gitu ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah kalimat persuasif. Sebelumnya pernah dibahas ya apa itu kalimat persuasif. Kalimat ini digunakan untuk meyakinkan atau mengajak. Jadi kalian itu kalau misalkan mengajukan negosiasi kan harus meyakinkan pihak lawan ya. Makanya kalian harus menggunakan tata kalimat yang bisa untuk mengajak atau meyakinkan orang itu bahwa pendapat atau apa yang kalian ajukan tuh bisa dikabulkan oleh pihak lawan gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kalimat bersyarat. Nanti kayak yang tadi ya, ada kalimat yang menandakan suatu kondisi sebagai syarat untuk mencapai sebuah kondisi. Nah, Yusuf demi bisa cuti dan membantu istrinya, dia diberikan syarat oleh bosnya itu untuk membereskan dulu nih semua tugas dia hari ini, baru dia besok bisa cuti gitu ya. Itu adalah syarat untuk memenuhi pengajuannya gitu. Lalu yang keempat ada kalimat kausalitas.
Nah, kalimat ini tuh yang menunjukkan sebab akibat. Tadi ya di kasus Yusuf, ada sebab akibatnya karena dia harus ngeberesin tugasnya dulu biar dia tidak terganggu oleh tugas di kantor gitu. Dan juga ada sebab akibatnya karena dia harus membereskan hari itu juga, makanya dia harus lembur. Dia terpaksa pulang telat gak apa-apa, tapi itu karena sebab akibatnya dia untuk cuti. Toh dia seminggunya akan full libur dan akan di rumah gitu, enggak libur ya, akan izin gitu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kantor gitu ya. Pokoknya semuanya ada sebab akibat dari apa yang kalian ajukan, pasti ada keuntungan dan kerugian gitu ya. Lalu pembahasan terakhir itu tentang langkah-langkah penyusunan teks negosiasi. Yang pertama itu kalian bisa menentukan topik negosiasi. Misal kayak yang tadi ya, topiknya adalah pengajuan cuti kepada atasan. Lalu kedua, menentukan pihak yang perlu dihubungi. Berarti kan karyawan dengan bosnya. Kalian sudah menentukan. Yang ketiga, memilih strategi. Nah, kalian menentukan topiknya tuh, cutinya tuh karena apa gitu. Terus strategi untuk meyakinkan atasannya itu seperti apa. Nah, masuklah keempat, memikirkan alasan-alasan rasional. Kalian menentukan cuti, gimana sih meyakinkan bos biar cuti kalian itu di ACC. Kalian berikanlah alasan-alasan karena istri kalian gak bisa beraktivitas, tidak ada yang membantu, otomatis kalian yang harus turun tangan untuk membantu istri kalian. Misalkan tentang masalah dapur, tentang beres-beres rumah, karena istri kalian belum bisa melakukannya. Nah, pikirkanlah alasan-alasannya, barulah kalian membuat teksnya. Gitu ya. Sampai sini semoga kalian paham tentang teks negosiasi. Kalau misalkan memang belum ada yang atau ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan ke ibu secara personal atau kalian komen di bawah apa sih yang belum kalian pahami. Nanti kita bahas bersama teman-teman kalian juga tentang apa yang belum kalian pahami. Semoga ilmu hari ini tentang negosiasi bisa bermanfaat buat kalian ke depannya. Kalian bisa memilih atau memilah kata-kata yang lebih baik lagi untuk meyakinkan lawan bicara gitu kan. Karena negosiasi ini sangat diperlukan gitu ya untuk kehidupan sehari-hari kalian. Gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang teks negosiasi. Sampai bertemu dengan materi selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap semangat dalam belajarnya gitu. Ibu akan membantu kalian dan berusaha untuk memberikan materi sampai kalian paham, sampai kalian mengerti. Jadi jangan sia-siakan itu. Tetap semangat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.